Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat saat menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidan Abdalwani. Saya dari kelas MBS 22A dengan nomor induk mahasiswa 19102070. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari akad dalam Islam yang mungkin teman-teman sendiri juga udah mendengar atau bahkan sudah tahu, tapi kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu akad murabahah. Murabahah adalah suatu konsep dalam keuangan Islam yang digunakan untuk transaksi jual beli, di mana murabahah itu berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti keuntungan. Dalam konteksnya, murabahah mengacu pada suatu bentuk transaksi di mana penjual memberitahu pembeli biaya pokok barang dan juga keuntungan yang akan diterima penjual. Di akad murabahah ini ada transparansi antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberitahu harga pokok di saat si penjual membeli suatu barang dan kemudian dijualkan lagi kepada si pembeli. Dalam akad ini, penjual menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Murabahah banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan. Di saat penjual ingin menjual suatu barang, di situ penjual wajib memberitahu harga pokok dan margin keuntungan yang diterima oleh penjual kepada si pembeli. Jadi terdapat transparansi dalam akad ini. Kemudian ada beberapa syarat dan rukun murabahah, yaitu yang pertama adalah akad, yaitu ijab dari penjual dan qabul dari penerima. Kemudian ada sirah, yaitu lafaz atau ucapan yang digunakan untuk mengikat akad, seperti saya jual barang ini dan saya beli barang ini. Kemudian itu ada yang ketiga, yaitu akid, yaitu pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang harus memiliki akad balik dan berakal sehat. Kemudian yang terakhir adalah maqut alaih, yaitu objek akad yang yaitu berupa barang yang dijual belikan yang harus bersifat halal, bermanfaat, jelas adanya dan dapat diserahkan. Jadi dalam akad itu ya ada proses akad itu tadi yang merubah itu. Jadi ada sebut. Nah, di dalam akad itu ada sirah tadi. Jadi di saat penjual bilang, penjual menyebutkan bahwa barang ini saya jual, kemudian di pembeli ini juga menyebutkan barang ini saya beli. Kemudian ada juga akid tadi. Nah, akid ini ya itu antara penjual dan pembeli. Jadi tidak akan terjadi murabahah jika tidak ada akid. Nah, dan juga uh, pasti di saat ada penjual dan pembeli, di situ adalah terjadi suatu transaksi penjualan entah barang atau jasa. Nah, kita di sini membahas suatu yaitu barang. Jadi maqut alaih itu ialah barang yang dijualkan oleh penjual tadi pada pembeli itu. Nah, itu disebut maqut alaih. Kemudian ada syarat dan rukunnya, yaitu adalah akad harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan tipu daya atau unsur yang merugikan salah satu pihak. Jadi tidak ada dalam transaksi ini tidak ada paksaan, tidak ada tipu daya, dan tidak ada unsur merugikan baik dari untuk penjual atau untuk pembeli. Kemudian pada saat syirah harus jelas dan tidak ambigu serta mengandung unsur kerelaan dan kesepakatan. Jadi harus jelas gitu, di saat si penjual ini ingin menjual barang dan si pembeli ingin membeli barang. Kemudian pada akid harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertransaksi serta tidak terhalang oleh sesuatu yang menghalangi akad seperti hutang, waris atau hak lain. Jadi dalam akid ini tidak boleh ada tadi seperti hal-hal yang menghalangi akad seperti hutang, waris tadi. Harus jelas gitu, antara penjual dan pembeli dan juga barangnya. Kemudian ada maqut alaih, itu barang tadi harus diketahui jenis, jumlah, ukuran, berat, kualitas, dan harga barang serta cara dan waktu penyerahan barang. Jadi saat pemberian barang itu barangnya itu harus jelas gitu. Baik dari jumlahnya berapa,
beratnya berapa, bagaimana kualitas barang, harga barang saat penjual itu membeli, dan harus jelas waktu dan cara penyerahan barang itu. Dan syarat di atas merubah juga memiliki syarat khusus, yaitu penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati. Penjual harus memiliki atau menguasai barang yang dijual sebelum menjual kepada pembeli. Kemudian barang yang dijual harus sesuai dengan spesifikasi, kualitas, kondisi, dan yang disepakati. Pembayaran harga barang dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan. Jadi penjual itu harus memberitahu harga perolehan yang diterima oleh penjual di saat penjual menjual barang itu. Kemudian penjual itu harus menguasai apa barang yang dijual kepada pembeli itu, agar tidak ada tipu daya dari barang itu dan juga tidak terjadinya ambigu pada barang itu. Kemudian barang yang dijual harus sesuai spesifikasi, kualitas, harus sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kondisi yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi barang itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli kepada penjual. Kemudian ada modal dan unsur pendukung dalam murabahah, yaitu yang pertama adalah pemasok, yaitu pihak ketiga yang menjual barang kepada penjual dengan harga tertentu. Kemudian wakalah, yaitu perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh pembeli kepada penjual untuk membeli barang dari pemasok atas nama pembeli. Kemudian jaminan, yaitu sesuatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai jaminan pembayaran harga barang seperti uang muka, agunan, atau personal guaranty. Dan yang terakhir adalah asuransi, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada penjual atau pembeli atas risiko kehilangan atau pencurian barang. Yaitu yang pertama tadi adalah modal dan unsur pendukung dalam murabahah. Jadi ada pemasok, yaitu pemasok itu adalah pihak ketiga dari transaksi tersebut. Jadi di saat pembeli ingin membeli suatu barang kepada penjual, pihak kedua ini, nah penjual ini membeli barang itu kepada pihak ketiga ini, nah itu disebut tadi pemasok. Dan di situ pemasok berhak memberikan harga tertentu kepada penjual atau pihak kedua yang ingin melakukan akad transaksi murabahah tadi kepada si pembeli ini. Kemudian adalah yaitu adalah wakalah, yaitu perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh pembeli. Jadi pihak kedua ini pihak pembeli ini memberikan kuasa untuk memakai nama pembeli ini untuk membeli barang kepada pemasok tadi. Kemudian jaminan, yaitu sesuatu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai jaminan pembayaran harga barang seperti uang muka, agunan tadi. Jadi si penjual bisa memberikan DP atau uang muka kepada penjual untuk membeli barang itu kepada pemasok tadi. Dan juga ada juga asuransi, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pihak ketiga. Jadi di pemasok ini wajib memberikan asuransi kepada barang yang dibeli oleh pihak kedua yang kemudian akan dijualkan lagi pada si pembeli terakhir ini. Nah, jadi itu termasuk modal dan unsur pendukung dalam murabahah. Dan murabahah tadi itu juga bisa dilakukan dengan pembayaran berangsur. Jadi penjual bisa memberikan angsuran, pilihan angsuran atau pembayaran secara cash kepada pembeli, tergantung dengan kesepakatan bagaimana yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Apabila ada salah informasi atau tutur kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.